komputernya itu nyala sendiri. Dan ternyata nggak cuma nyala, komputernya itu disertai dengan suara dengungan yang cukup keras. Hai guys, ngapain? Kalian apa kabar? Timot di sini baik-baik aja, semoga kalian sehat dan keren selalu ya. Buat kalian yang baru aja bergabung, selamat datang di Misteri Musik Malam Minggu di Dunia Dalam Bertika. Segmen ini adalah tempat dimana gua meluapkan sekaligus mencari jawaban dari segala misteri terkait dengan musik. Kuilah, gak usah lama-lama lagi, kita langsung bahas aja ada apa sih di kepala gua saat kita akan ngebahas hantu di dunia musik. Nah, gue seneng banget nih kalau kita bakalan ngebahas hantu. Karena gue kadang-kadang wonder, hantu tuh di tiap negara kan suka beda ya penggambarannya. Ya walaupun gue suka ngeliatnya lewat TV. Plus kalau di Indonesia sendiri beberapa kali sering ketemu sendiri. Tapi kalau di Thailand dan juga Jepang, rata-rata di Asia tuh mirip-mirip ya. Hantunya tuh digambarinnya kayak cewek, rambutnya hitam panjang, gaunnya putih, terus kadang-kadang kotor. Dan yang paling kelihatan banget adalah hantu perempuan Asia ini sukanya nunduk alias malu-malu. Beda banget kan sama penggambaran hantu di Amerika, di film-film Hollywood gitu. Kayak ada sih cewek gitu pakai gaun putih juga, cuman entah kenapa rambutnya itu suka berantakan banget ya, kayak orang baru bangun tidur gitu. Terus dan blonde pastinya gitu kan, secara orang bule gitu. Dan gak ada malu-malunya tuh setan. Kadang-kadang suka wah gitu kan, kayak jump scare gitu. Ibaratnya itu setan di Amerika tuh gak ada tuh anggun-anggunnya ya kan. Wow. Well anyway, gue jadi penasaran terkait dengan hantu yang ada di Korea Selatan. Walaupun tadi gue bilang di Asia itu rata-rata hantunya tuh cewek, rambutnya panjang, terus juga pendiam. Tapi beda dengan Korea Selatan. Kenapa bisa beda gitu? Nah, gue tuh tahu cerita ini dari beberapa musisi yang pernah menceritakan kisah hantunya di Korea Selatan. Jadi, walaupun penggambaran hantu di setiap negara, di setiap benua itu beda-beda, yang jelas hantu ini gak milih-milih ya. Maksud gue kayak profesi apapun ya dihantuin aja sama mereka gitu. Sampai di Korea Selatan pun ini musisi juga kena nih dikerjain sama hantu. Kayak si Ijin, bener gak sih gue bilangnya? Ya pokoknya alias Ayu gitu. Ayu. Ya jadi si Ayu ini katanya pernah digangguin sama hantu ganteng. Wow. Jadi hantu di Korea Selatan itu nggak cewek ya, tapi ganteng alias laki. Jadi ceritanya Ayu ini lagi jadi bintang tamu di acara Strong Heart. Dia di sini ngaku kalau dia pernah digangguin sama hal aneh atau gaib pada saat rekaman lagu berjudul Good Day dan You and I. Kok lucu ya? You and I, yang nyanyi Ayu. Apa sih gue? Jadi kayak emoticon senyum gitu loh. Oke, jadi lagi asik-asiknya dia rekaman lagu Good Day di salah satu rekaman di Korea Selatan. Ini tiba-tiba aja musiknya berhenti karena produsernya Ayu itu mengatakan ada yang gak sreg dari rekaman tersebut. Sehingga Ayu berargumen sedikit dengan produsernya. Dan akhirnya si Ayu ini memanggil manajernya untuk nge-backup dia saat berargumentasi dengan produsernya. Tapi pas Ayu manggil si manajernya ini, manajernya cuek-cuek aja gitu, kayak nggak ngejawab si Ayu. Akhirnya Ayu keluar untuk menarik manajernya, dan dia kaget ternyata di ruangan yang tadi dia lihat ada manajernya itu nggak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba aja manajernya muncul dari arah yang berlawanan. Wah anjir sih, ini ceritanya mirip banget sama gue pernah ngalamin kayak gini juga, tapi udahlah. Nah terus pernah juga Ayu ini lagi rekaman lagu lainnya, tiba-tiba ada suara yang ngebisikin di telinganya berkata I love you. Sontak si Ayu ini kaget, dia diam, kemudian dia nengok untuk make sure siapa yang bisikin dia I love you. Dan ternyata saat dia nengok, di sebelahnya ada sosok laki-laki yang ganteng lagi ketawa ngikik gitu, kayak ketawa iseng. Walaupun itu cowok ganteng bilang I love you, kayaknya nggak mungkin juga sih ya langsung diceletukin I love you tuh secara setan juga gitu loh.
Ya gue nggak tahu sih ya, mungkin karena si Ayu ini kan memang kalau kita lihat tuh dia lucu ya, cantik, imut gitu. Jadi kayak ya mungkin setan juga suka gitu. Karena kan memang gak sedikit ya, ada beberapa cerita yang dimana hantu dari dunia lain itu kadang juga suka sama manusia gitu. Next ada Taemin dari band SHINee. Nah tapi katanya kalau Taemin ini sering banget digangguin sama hantu. Jadi ceritanya Taemin ini lagi rekaman lagu di studio musiknya SM Entertainment. Dan rata-rata musisi Korea Selatan itu memiliki jadwal yang sangat padat untuk latihan. Makanya gak heran banget kalau kita lihat ada berita dari para musisi itu suka latihan di studio sampai malam banget. Nah satu malam si Taemin ini sedang menuju ke ruang latihannya di studio itu. Dan tiba-tiba dia dengar suara lantunan piano dan gak terlalu keras. Dan di situ Taemin berpikir kalau oh ada yang latihan juga nih, gak cuman gue. Pengen lihat dong, akhirnya dia cek ruang di seberang ruang tempat dia latihan. Dan ternyata di situ nggak ada orang. Akhirnya Taemin ngecek ke ruangan lain dan semuanya nggak ada orang. Tapi yang dia sadarin ternyata tiap Taemin buka pintu yang kosong itu, suara lantunan piano itu makin keras. Nah gue nggak tahu cerita akhirnya kayak gimana. Yang jelas kalau gue jadi Taemin sih gue nggak bakal jadi latihan ya, gue cabut. Tapi mungkin karena Taemin ini sering ngeliat hantu, jadi dia mungkin tidak masalah ya latihan terus ditemenin sama makhluk halus gitu. Toh nggak kelihatan juga, I don't know. Dan bener kan, gak lama setelah kejadian itu si Taemin ini digangguin lagi. Dimana ada suatu malam dia sedang melihat Onyu, salah satu member lainnya dari band SHINee. Menurut Taemin pada malam itu dia ngelihat Onyu sedang duduk di ruang tamu. Akhirnya dia berpikir untuk si Onyu ada di ruang tamu, jadi kamar mandi pasti kosong. Ya udah gue mandi gitu kan. Pas lagi mau masuk kamar mandi, sontak si Taemin ini kaget karena ada cowok keluar dari kamar mandi dan itu ternyata Onyu. Di situ Taemin kaget banget dan dia langsung ngecek ke ruang tamu dan bener aja di situ nggak ada siapa-siapa. Dan ternyata hal serupa juga pernah dialami oleh Onyu. Jadi suatu hari Onyu itu lagi mau mandi. Dia menuju ke kamar mandi melewati lorong-lorong di ruangan itu. Dan udah mau sampai kamar mandi, si Onyu itu sadar kalau dia lupa bawa handuk. Akhirnya dia minta tolong sama Minho untuk dibawain anduk. Ya udah kan, akhirnya si Onyu ini nungguin Minho untuk ngambilin anduk dia. Tapi ditungguin selama 2 menit si Minho ini nggak ada pergerakan, kira-kira kayak udah di mana nih, udah bawa anduk gua atau belum gitu. Nah karena kesel, Onyu akhirnya berusaha untuk balik lagi ke ruangan untuk ngambil anduk. Tapi sekilas dia ngelihat Minho menuju ke dapur. Nah di situ Onyu berpikir kalau Minho sedang mengambil anduknya yang mungkin posisinya pindah ke arah dapur. Jadilah si Onyu nungguin Minho lagi di lorong tempat dekat kamar mandi. Dan tiba-tiba aja pintu kamar mandi itu kebuka dan ada cowok keluar dari kamar mandi dan bener banget itu adalah Minho. Jadi dia tanpa sadar melihat Minho yang lain sedang menuju ke dapur dan dia nunggu si Minho tanda kutip itu ngambilin anduk buat dirinya gitu. Oh my god. Lagian kepikiran aja tuh anduk ya, biasanya yang ditaruh di mana tiba-tiba ditaruh di dapur gitu. Emang sangat kebetulan ya ada anduk ditaruh di dapur gitu. Ya mungkin aja ya, gue nggak tahu letak rumahnya kayak gimana. Oh tapi setelah gue perhatiin nih dari ceritanya Ayu, terus juga Taemin, dan juga Onyu, ini hantu Korea ini udah mulai keciri ya. Salah satunya adalah dengan cara mereka menyerupai orang lain yang dikenal oleh manusia tersebut dan tiba-tiba pas disamperin ngilang gitu, literally ghosting. Oh my god. Menurut lo lebih serem hantu kayak gini atau lo ngelihat hantu di depan lo mukanya rusak, bajunya penuh darah? Kasih tau gue dong, komen di bawah ya. Nah, tapi akhirnya gue menemukan satu cerita hantu Korea Selatan yang beda dari yang tadi gue udah ceritain. Dan hantu ini dialami oleh Taeyang,
salah satu personil dari boyband Big Bang. Ya, jadi suatu hari si Taeyang ini sedang bangun dari tidurnya dan kemudian dia melihat komputernya itu nyala sendiri. Dan ternyata nggak cuma nyala, komputernya itu disertai dengan suara dengungan yang cukup keras dan bahasanya itu bahasa asing gitu. Bahkan asingnya di sini bukan bahasa Inggris, bahasa Itali, bahasa Spanyol, tapi ini bahasa asing yang dia tuh nggak bisa ngerti gitu. Mungkin kayak semacam bahasa kode atau bahasa alien. Tapi karena Taeyang ini tipikal orang yang gak percaya sama gitu-gitu, akhirnya dia ya cuek aja, komputernya akhirnya dimatiin, terus dia langsung cus ke kamar mandi. Pas dia ke kamar mandi, udah siap-siap mau mandi, naruh anduknya, terus pintu udah ditutup, baru aja nyalain air, tiba-tiba ada suara pintu digedor dan itu kenceng banget. Sampai akhirnya Taeyang rada kesel nih, maksud gue kayak ya ntar dulu, sabar dong, kan gue lagi mandi gitu kan. Karena di sini Taeyang masih berpikir kalau yang ngegedor itu adalah salah satu personil dari band Big Bang yang lainnya. Tapi pas si Taeyang buka pintu, kok nggak ada siapa-siapa gitu. Akhirnya dia ngecek ke kamar teman-temannya dan semuanya masih tidur. Nah di sini dia jadi berasumsi, apa gara-gara tadi gue matiin komputer ya? Nggak tahu deh, karena gue nggak percaya. Ya udah, akhirnya Taeyang hidup normal-normal lagi aja gitu. Tapi semenjak itu, cerita dari Taeyang itu ternyata bikin takut seluruh teman-temannya di Big Bang. Dan semenjak itu, para personel dari Big Bang ini nggak ada lagi yang pernah mau pakai komputer. Oke. Karena ketakutan dengan adanya gangguan tadi terkait dengan komputer di tempat itu, akhirnya mereka semua memutuskan untuk pindah tempat dengan semua peralatan yang baru. Komputer baru, terus segala perlengkapan rumah juga baru. Intinya rumahnya benar-benar baru dengan furniture baru. Tapi tiba-tiba suatu hari di mana saat G-Dragon sedang membuat video di tempat baru mereka, lagi-lagi ada suara komputer yang nyala dengan suara dengungan yang sangat keras dan tetap dengan bahasa asing. Saat Taeyang ngecek, dia sadar kalau itu adalah bahasa yang sama seperti yang dia dengar di rumah sebelumnya. Kalau hantunya menyerupai orang lain, terus hantu satunya lagi iseng lewat komputer dengan suara dan bukan penampakan. Di sini gue jadi berpikir kalau hantu-hantu di Korea Selatan, mereka itu tipikalnya insecure gitu ya. Gak berani menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Makanya dia jadi suka berpura-pura jadi orang lain gitu. Bahkan kalaupun dia pengen berkomunikasi dengan orang yang dia suka, itu cuma lewat suara, nggak lewat video, nggak lewat penampakan. Well oke, segitu dulu buat episode kali ini. Semoga menghibur kalian di malam minggu ini. Semoga kalian nontonnya juga nggak sendirian. Semoga ada pasangan atau juga ada rekan atau ada siapapun lah yang bisa menemani kalian. Well anyway, kalau kalian mau banget ngerekomendasiin gue tentang musik, apapun, misteri tentang musik atau hal-hal yang seru tentang musik, kalian boleh banget komen di bawah atau bisa juga melalui Instagram gue lewat direct message di @_timotanantia. Makasih buat kalian yang udah nonton ya. See you next week. Bye-bye.